السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, ma'asyara al-ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun setelah itu, sebelum Ustaz memberikan nasihat kepada diri Ustaz terlebih dahulu dan untuk kita semua pada umumnya, terlebih ada beberapa tanbih yang perlu untuk kami sampaikan. Yang pertama, ma'asyiral ikhwah, di antara azan dan iqamah, dia adalah waktu terbaik untuk berdoa. Sehingga memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla pada antara azan dan iqamah muqaddam. Dia lebih diutamakan dari qiraatul Quran. Dia lebih utama untuk dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah, ya, dibanding dia membaca Al-Quran kitabullah. Karena letaknya ketika antum membaca Al-Quran di antara adzan dan iqamah, maka antum mendahulukan amal yang kurang afdal pada tempat yang di situ afdalnya berdoa. Dan antum akan pelajari di usul fiqh biiznillah ta'ala bahwa amal atau suatu perbuatan yang dia memiliki waktu khusus dan sempit itu lebih diutamakan dibanding amal atau pekerjaan yang waktunya lapang. Dari kaidah ini para ulama sampai mengatakan bahwa yang utama bagi orang luar ketika dia berziarah ke Makkah adalah memperbanyak tawaf dan dia tidak memperbanyak salat. Karena memang Ka'bah itu cuma ada di Makkah. Sehingga ini tanbih untuk antum ma'asyirat talabah bahwa di antara azan dan iqamah manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa. Karena memang di antara senjata yang antum butuhkan ketika talabatul ilm, ketika menuntut ilmu adalah doa. Antum butuh minta keistiqamahan kepada Allah. Antum butuh meminta tambahan ilmu kepada Allah. Karena Nabi SAW orang yang paling berilmu, orang yang paling bertakwa, kemudian orang yang paling beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kendati pun demikian, Allah tidak pernah meminta Nabi SAW untuk meminta tambahan, melainkan kepada ilmu. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam suratul Isra, wa qul, katakan wahai Muhammad. Apa yang harus dikatakan oleh Muhammad alaihi salatu wassalam? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Rabb, tambahkan kepadaku. Maka supaya antum paham, kemudian mudah di dalam mendapatkan ilmu, peran doa di situ dibutuhkan. Antum harus banyak memohon kepada Allah. Kita semua harus banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan di antara tempat yang mustajab yang hendaknya antum betul-betul manfaatkan adalah antara azan dan iqamah. Sehingga tutup Al-Quranmu wahai hamba Allah. Tutup Al-Quranmu sejenak wahai para talabatul ilm. Di antara azan dan iqamah, angkat tanganmu, tengadahkan keduanya, minta sama Allah, ya Allah, minta kepadanya kebaikan dunia akhirat, dan salah satunya minta kepada Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat. Karena ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, ilmu itu hibah dari Allah. Dia pemberian dari Allah. Allah lapangkan kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah sempitkan bagi orang yang ia kehendaki. Minta sama Allah. Karena ilmu itu bukan suatu yang diwarisi dari bapak ke anak, dari kakek ke anak-anaknya dan seterusnya.
Tapi ilmu itu punya Allah. Dihikayatkan bahwa Bulughul Maram Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ditulis oleh beliau untuk menjadi patokan hafalan putranya. Akan tapi jamaah sekalian, kendati pun demikian Allah Azza wa Jalla tidak mentakdirkan anaknya jadi ulama seperti bapaknya. Padahal bapaknya Al-Hafidh Ibn Hajar adalah rumus daripada hafalan. Antum tidak akan dapati hadis-hadis Rasulullah SAW, melainkan di situ ada komentar Al-Hafidh Ibn Hajar, baik pada syarahnya atau rijal hadis tersebut. Ini menunjukkan kepada kita Al-Hafidh Ibn Hajar orang luar biasa. Kendati pun demikian, ketika Al-Hafidh Ibn Hajar ingin mendidik anaknya, kemudian ingin menempah anaknya jadi ulama juga, tidak tersebut itu anaknya. Sampai sekarang Allahu a'lam, saya tidak tahu. Mungkin ustaz-ustaz kita tahu, ya tanyakan kepada mereka. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu bukan warisan dari bapak ke anak, tapi ilmu itu punya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tanbih pertama. Tanbih kedua, ma'asyiral muslimin, sekarang kita belajar di mana? Di mana kita belajar nih? Masjid. Ini masjid. Nah, bahasa Arabnya jami'. Bahasa Arabnya apa? Jami'. Kemudian bahasa Arab universitas apa? Hah? Jami'ah. Jami' mudzakkar, jami'ah muannats, wa laysa adz-dzakaru kal untha. Makanya salah seorang ulama, kalau Ustaz tidak salah itu Al-Qadhi Muhammad Al-Amrani rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang baru wafat. Kapan Ustaz wafat? Tadi pagi. Rahimahullah wa ghafaralah. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati beliau dan seluruh ulama kaum muslimin. Ketika ditanya Al-Qadhi rahimahullah rahmatan wasi'ah, dulu ketika kami menyebutkan namanya di beberapa majelis, kami masih sempat menyebutkan hafizahullah. Sekarang di majelis ini kami menyebutkan rahimahullah, karena beliau sudah dipanggil menghadap Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal ibadahnya. Ketika Al-Qadhi Al-Amrani rahimahullahu ta'ala ditanyakan bahwa kenapa beda wahai Qadhi ilmu yang dimiliki oleh orang dulu dengan orang sekarang, maka kata beliau, walaysa dzakaru kan untha. Lelaki itu tidak sama-sama perempuan. Maksudnya apa? Dulu orang belajar di jami'. Dulu para ulama besar keluar dari masjid. Dulu ulama besar itu keluar daripada dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Di dalamnya mereka nuntut ilmu. Di dalamnya mereka baca hadis. Di dalamnya mereka baca tafsir. Di dalamnya mereka bermulazamah, mengambil adab dari ulama. Dan sekarang berubah jami' jadi jami'ah. Ayo tanya sama Ustaz Abu Yusuf, guru kita. Guru-guru kita yang jadi orang sekarang, pertama karena rahmat dan karunia dari Allah, kemudian yang kedua peran besar Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz mungkin jadi ikhwan, Ustaz kita itu Ustaz Firanda, Ustaz Maududi, ya Ustaz Abu Zubair, Ustaz Aspri, itu orang-orang besar yang besar pertama karena karunia dari Allah, kemudian yang kedua sebab peran halaqah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di halaqah Masjid Nabawi itu mereka mengambil ilmu dari para kibar ulama, Syekh Ali ibn Nasr Al-Faqihi, kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kemudian Syekh Abdul Razzaq ibn Syekh Al-Abbad Abdul Muhsin, kemudian juga Syekh Diyaur Rahman Al-A'zami rahimahullah, dan ulama-ulama besar lainnya. Sehingga memang jamaah sekalian, mereka bermulazamah di Masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang keberkahan belajar di masjid itu tidaklah akan bisa didapati dimanapun selain daripada masjid ini. Maka jangan berkecil hati, tidak ada kelas Ustaz, kelas kami cuma masjid. Beruntunglah kamu bisa dapat kelas masjid, karena keberkahan itu salah satunya ada di Baitullah, di rumah Allah Azza wa Jal. Maka dari itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Kita masuk nasihatnya tidak panjang-panjang jemaah sekalian, 7 menit lagi biidznillah taala. Yang pertama ikhwan, ketahuilah bahwa antum sekarang berada pada keadaan keluar
ke majelis ilmu. Dan pada Musa alaihissalam terdapat pelajaran berharga. Jadi kalau misalnya kalian, Ustadz jauh sekali, Ustadz saya rindu orang tua, ingat bahwa Musa adalah Rasulullah, Nabiullah, salah satu Rasul ulul azm, keluar dengan kedua kakinya untuk cari ilmu. Maka kita dan kamu tidak akan lebih mulia dari Musa. Sehingga kapan semangatmu, wahai para penuntut ilmu, menyurut, ingin pulang, lihat dan ingat, Musa alaihissalam tidak istilahnya menjadikan kedudukan yang tinggi itu menjadi penyebab dia tidak keluar menuntut ilmu. Dia keluar menuntut ilmu. Kamu alhamdulillah ada kipas. Kamu alhamdulillah diantarkan orang tuamu. Kalau tidak ya pakai transportasi umum. Tapi Musa dengan kedua kakinya. Subhanallah ma'asyiral muslimin. Dalam hadis Ubay ibn Ka'ab tersebut disebutkan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam ingin mencari sosok Khidir yang disebutkan oleh Allah bahwa dia lebih alim dari Musa, Nabi Musa kan tanya tuh sama Allah, ya Allah, gimana caranya mau jumpa tuh sama Khidir? Kata Allah Azza wa Jal, bawa samak, bawa ikan pada miktal, pada suatu tempat. Kapan ikan itu hilang, disitulah dia Khidir. Kemudian Musa alaihissalam membawa, siapa yang hafidh di sini? Siapa yang hafidh? Siapa yang hafal suratul Kahf? Wa idh qala Musa li fatahu atina ghada'ana, qala Musa li fatahu, wa qala Musa li fatahu, wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha al-majma'al bahraini aw amdi huquba. Dan Musa bersama seorang pelayannya, dan pelayan ini siapa namanya? Yusha bin Nun. Baik, Yusha bin Nun nabi dari nabi-nabi Allah, yang dia diberikan oleh Allah kepemimpinan Banu Israel setelah sepeninggal Musa dan Harun. Baik, setelah Nabi Yusha, Nabi siapa? Catat, Nabi Hizqil alaihissalam. Ini disebutkan oleh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam Qasasul Anbiya, karangan beliau. Hizqil alaihissalam. Hizqil alaihissalam. Nah, jadi Nabi Musa ini jadikan Yusha bin Nun sebagai temannya. Yusha bin Nun sebagai temannya. Mereka berdua. Dan mungkin ada syariat dahulu bahwa boleh berjalan berdua. Tapi untuk umat Muhammad SAW, sunnah berjalan bertiga. Ya, yang safar sendirian syaitan, kata Rasulullah SAW. Yang safar berdua, dua syaitan. Yang safar bertiga barulah safar namanya, kata Rasulullah SAW. Tapi dahulu mereka berdua safar. Dan Yusha bin Nun diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk melihat ikan. Lihat, perhatikan. Ikan ini kalau sudah keluar dia, disitulah tempat yang ingin kita tuju. Dan ternyata jamaah sekalian, karena letih selama perjalanan itu, mereka mungkin karena berjalan kaki, sama-sama ngantuk tidur, ternyata ikan itu ketika mereka jumpa di sebuah batu besar, ikan itu keluar. Dan itu disaksikan oleh Yusha. Cuman karena letihnya Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam, dia pun lupa memberikan kabar kepada Nabi Musa. Hingga akhirnya sudah bangun, lanjutkan perjalanan sampai dalam hadis Ubay tersebut radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Musa telah berjalan sehari semalam pula. Ini yang ingin Ustaz sampaikan, bahwa Musa, subhanallah, Allah takdirkan untuk kembali berjalan padahal dia sudah sampai pada tempat tujuannya. Tapi karena Allah memberikan kesabaran kepada Musa, ma'asyiral ikhwah, dan ini kesabarannya Nabi, beliau menjadi public figure dan potret kita dalam sabar nuntut ilmu. Dia pun balik lagi loh itu. Balik dia lagi. Kemudian disitulah dia akhirnya berjumpa dengan seorang yang sedang tertidur, kemudian menutup badannya dengan kain. Jadi kapan semangatmu dalam menuntut ilmu itu melemah, maka ketahuilah engkau tidak akan lebih mulia daripada Musa alaihissalam. Musa seorang nabi keluar menuntut ilmu. Lah kok kita tidak mau, kemudian malas di dalam mencari ilmu tersebut.
Yo sabar ikhwan. Kalau kamu lihat orang yang di atas kamu, ya sulit kamu bersabar. Betul, pondok yang lebih mewah dari pondok kita banyak. Pakai AC lagi, antum pakai AC enggak? AC alami Ustaz. Jangan bilang enggak, AC alami. Ya, cuman lihat orang di bawah kita. Itu akan lebih membuat kita bersyukur kepada Allah dengan apapun keadaan yang kita sekarang lalui. Jelas ini? Yang kedua, jamaah sekalian, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nasihat untuk ustaz dan kita semua. Sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu itu ada pelajaran dari Yahya alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Maryam, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, peganglah, pelajarilah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Kalaulah seorang nabi diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk benar-benar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, apa kita tidak malu sebagai penuntut ilmu tapi tidak sungguh-sungguh di dalam mempelajarinya? Jadi mesti sungguh-sungguh ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ketiga, karena tidak banyak-banyak nasihat tuh kalau lama dia bosan pula. Nah, ini udah lama kali nih. Ya, yang ketiga, pandai-pandai atur waktunya. Seorang penuntut ilmu harus pandai mengatur waktu. Karena dengan dia mengatur waktu, dia akan mampu untuk membaca buku. Dia harus buat porsinya. Porsi mana untuk kitabullah, kemudian porsi untuk hadis, kemudian porsi untuk membaca, porsi untuk menulis, porsi untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia harus bijak dan dia harus mampu untuk bagaimana dia memanajemen waktunya. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, kitabullah Azza wa Jalla adalah mutun paling besar. Seorang penuntut ilmu kalau tidak pandai dia bermuamalah dengan kitabullah, ketahuilah bahwa ada yang salah, imma niatnya atau caranya. Niatnya nuntut ilmu mungkin salah, kemudian caranya nuntut ilmu salah. Ikhwan, Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah memiliki ilmu yang luar biasa. Dalam bidang hadis dia ahlinya, dalam bidang fikih dia ahlinya, dalam bidang akidah apalagi dia imamus sunnah. Dia terdepan dari kaum-kaum sejawatnya. Tahu antum rahasia salah satu kenapa Allah berikan keberkahan ilmu kepadanya? Pandainya dia bermuamalah dengan baik bersama Al-Quran. Ketika dia di kasur kematiannya, menangislah saudari daripada Abu Bakar ibn Ayyash. Kemudian Abu Bakar ibn Ayyash menenangkan saudarinya. Jangan menangis wahai saudariku, lihatlah ke arah pojok sana. Kemudian Abu Bakar ibn Ayyash menunjuk di salah satu pojok rumah yang sudah menghitam dindingnya. Kata Abu Bakar ibn Ayyash, di situ lebih dari 5.000 kali aku baca Al-Quran dan khatamkan di situ. Allahu Akbar. Talibul ilm, mestinya dia mengkhatamkan Al-Quran. Batas maksimal khatam Quran sekali dalam 40 hari. Ada yang tidak khatam, penuntut ilmu dalam 40 hari sekali nggak khatam dia. Dalam 40 hari dia nggak khatam. Pantas nggak dibilang talibul ilm? Nasihat untuk saya dan kita semua. Khudh ya ikhwan, ambil bagian dari harimu untuk kitabullah. Yakinlah Allah Azza wa Jalla akan berikan rahmat dan keberkahannya kepadamu tatkala engkau benar-benar pandai bermuamalah baik dengan Al-Quranul Karim. Kalian akan jadi da'i. Kalian akan keluar berdakwah fi sabilillah. Senjata kalian adalah kitabullah, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat keberapa lagi? Keempat, kelima? Kelima. Taib, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, penuntut ilmu itu ibadahnya mesti lebih dibanding yang lain. Rawatib kalian dijaga wahai hamba Allah. Rasulullah SAW tidak kurang salatnya 40 rakaat sehari semalam. Dan biasanya lebih dari itu. Tapi 40 rakaat ini 17 fardu. Taib, 12 rawatib. Udah berapa? 29. Tambah qiyamul lail Rasulullah SAW. Sebab hadis Aisyah tidak lebih dari 11. Dan hadis yang lain tidak lebih dari 13. Taib. Kalau 11 dia genap 40 salat Rasulullah SAW. Hadza Rasul. Ini Rasulullah SAW.
yang telah diampunkan dosa-dosanya, yang telah berlalu dan yang akan datang. Pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, salat sehari semalam 40 rakaat. Maka penuntut ilmu mesti punya bagian dari salatnya. Rawatibnya dia jaga. Rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh. Dan ini rawatib yang tidak ditinggalkan Nabi SAW, baik dalam keadaan muqim ataupun dalam keadaan safar. Kemudian rawatib selainnya, selain daripada qabliyah subuh, ditinggalkan Nabi SAW pada safarnya. Ambil dari Ustadz 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat yang ditekankan sebelum zuhur, yang menambahnya 2 rakaat lagi sehingga jadi 4 bagus. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat sebelum zuhur 4 rakaat. Dah berapa tu? Dah 6 kalau 4. Kemudian 2 yang ditekankan pada setelah zuhur. Kalau antum mau tambah 2 lagi hingga 4 sebelum dan 4 sesudah, baik. Sungguh telah sahih datang hadis dari Rasulullah SAW bahwa siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya dijaga oleh Allah dari api neraka. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Ini jangan ditinggalkan. Salat malam jamaah sekalian, ini juga penting. Paling tidak witir kamu tidak boleh tinggalkan. Orang yang meninggalkan witir adalah rajul su', seorang yang jelek, apalagi ahli Al-Quran. Makanya kata Rasulullah SAW, ya ahlal Quran awtiru. Wahai orang-orang ahli Al-Quran, witirlah kalian. Ini perintah dari Nabi SAW. Hatta sampai sebagian para fuqaha mengatakan bahwa witir wajib. Siapa Imam Abu Hanifah an-Nu'man memandang bahwa witir itu wajib. Ini dahsyat beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wallahu alam as-sahih, witir itu adalah sunnatul muakkadah. Sehingga memang benar-benar ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sungguh-sungguhlah, benar-benarlah dalam menuntut ilmu. Kemudian nasihat keberapa lagi? Keberapa? Yang ke-6, banyak zikir sama Allah. Banyak zikir sama Allah. Ini yang terakhir. Karena ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, syaitan tidak akan biarkan antum untuk bisa lolos sampai titik akhirnya. Syaitan akan berusaha buat antum itu keluar dari ma'hadnya. Secara khusus, secara umum syaitan akan berusaha untuk bagaimana memalingkanmu dari jalan Allah. Maka ketahuilah bahwa benteng terkuat seorang muslim dan muslimah adalah zikrullah subhanahu wa ta'ala. Yahya alaihissalam memberikan wasiat kepada Banu Israel 5 wasiat. Dan wasiat kelima Yahya alaihissalam adalah, aku wasiatkan kalian untuk berzikir kepada Allah. Taib, permisalan orang yang berzikir kepada Allah, kata Yahya alaihissalam, adalah permisalan orang yang sedang dikejar oleh musuh. Musuh ini akan mencarinya, musuh ini akan menyerangnya. Kalau dapat nih orang akan dibunuh oleh musuhnya. Sampai akhirnya ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'a. Orang ini pun masuk ke dalam benteng yang kuat, sehingga musuh ini tidak mampu lagi untuk menyerangnya. Dan begitulah kata Nabi Yahya permisalan orang yang berzikir kepada Allah. Karena tidak ada yang dapat melindungi kalian kecuali Allah, maka salah satu kalian caranya untuk mendapatkan perlindungan Allah tadi adalah zikrullah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Itulah nasihat Ustaz, yang tentunya ini nasihat untuk diri Ustaz pribadi. Dan aku mohon kepada Allah ampunan apabila aku termasuk orang yang memerintahkan manusia kepada sesuatu seakan aku tidak mengerjakannya, dan apabila aku melarang sesuatu sedangkan aku mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin, ini nasihat saya tekankan kembali untuk diri saya pribadi, kemudian untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Dan ikhwan, kita berada di 10 hari terbaik dunia. Perbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalian pergi ke sana takbir, kalian pergi ke sini takbir. Hidupkan sunnah ini di asrama takbir, daripada gibah cerita orang atau cerita fulanah yang ya Allah Ustaz sulit untuk melupakannya. Udah takbir aja kamu. Takbir daripada cerita, gimana caranya ini kawan. Daripada aku mau curhat tentang fulanah itu,
takbir kamu. Tinggalkan yang fulanah tinggalkan. Untuk ilmu tinggalkan fulanah dulu. Nanti kalau sudah matang, insyaallah. Ya. Kalau kamu betul-betul merasakan kelezatan ilmu, tidak mau kamu menikah. Atau mau menikah cuman syahwatnya turun. Jelas? Mau kamu nggak menikah? Ngangguk aja. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Masyaallah muslimin. Takbir, kabbiru ya ibadallah. Bertakbirlah dan besarkan Tuhanmu, sucikan Ia, pujilah Ia, karena tidak ada yang berhak untuk mendapatkan puji-pujian yang disertai dengan keagungan melainkan Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Antum juga baca ikhwan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan membaca suratul asr di akhir majlis merupakan sunnah sahabah dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sehingga apabila antum berakhir dari majlis, baca suratul asr, karena di dalamnya terdapat makna-makna yang ringkas akan tetapi syarat dan padat dengan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.